Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat sukacita bagi saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Apa kabar semuanya, jemaat dan simpatisan Gereja Rasul Indonesia Berkat? Damai sejahtera dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudaraku. Bahagia sekali rasanya kita akhirnya memasuki masa Advent, saat di mana kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ketika kita menyambut masa Advent, kita kembali diingatkan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus kembali. Mari kita giat membagikan kabar sukacita ini, pertama-tama untuk orang-orang di sekitar kita. Kristus pasti datang adalah tema kita pada hari ini, dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Horas Siaan. Mari saudaraku, kita duduk tenang, kita persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami muliakan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang mengiringi kami di sepanjang kehidupan kami. Kasih setia dan rahmat-Mu senantiasa melimpahi kami di setiap pagi. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami, Bapa. Engkau sudah menanggung dan menebus setiap dosa-dosa kami. Kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tolonglah kami ya Bapa, layakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Mampukan kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah pujian dan sembah yang kami panjatkan menyenangkan hati-Mu. Engkaulah sumber kekuatan roh dan jiwa kami untuk memulai minggu yang baru ini. Sehingga kami dengan teguh dan penuh sukacita menghadapi hari-hari kami ke depan. Secara khusus kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan. Baik masalah rumah tangga, masalah orang tua anak, masalah finansial, dan sebagainya. Kuasa-Mu yang sungguh tak terbatas, sanggup menolong dan menopang. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah perisai dan kekuatan kami. Kami meneguhkan hati kami untuk hanya mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Bagi semua yang terlibat dalam penata layanan hari ini, kiranya damai sejahtera dan kemurahan-Mu memberkati saudara-saudari kami. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Horas Siaan, yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman. Mohon urapan ilahi bagi hamba-Mu sehingga pemberitaan firman ini boleh menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarnya. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, kepada janji-janji-Mu yang berkuasa dan kekal. Api Roh Kudus terus hidupi kami, hidup atas janji-janji firman-Mu, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kuatkan, teguhkanlah hati dan iman kami, persatukanlah kami dalam kesatuan batin sebagai tubuh Kristus. Bapa, kuduskanlah tempat di mana kami beribadah saat ini. Biarlah kemuliaan ditinggikan di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Grip semua. Kita sama-sama muji Tuhan yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamat
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Bacaan firman Tuhan bertanggapan. Kristus pasti datang. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Siapa yang bertelinga, biarkan dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah, karena engkau tidak tahu hari atau jam ketika Anak Manusia datang. Perhatikan dan berdoa, karena kamu tidak tahu kapan waktunya. Lihatlah, harinya akan tiba. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan roti atau kehausan akan air, tetapi akan mendengarkan firman Yahweh. Dan karena kedurhakaan akan bertambah banyak, kasih banyak orang akan menjadi dingin. Karena itu, ingatlah bagaimana kamu telah menerima dan mendengar, dan berpeganglah teguh dan bertobat. Jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu bagaikan pencuri, dan engkau tidak akan tahu kapan waktunya aku akan datang kepadamu. Dan Injil Kerajaan ini akan dikhotbahkan di seluruh dunia sebagai kesaksian kepada seluruh bangsa, dan baru akan tiba akhirnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Biarlah bangsa-bangsa bergirang dan menyanyi bersukacita, karena Engkau akan menghakimi manusia dengan adil dan memerintah bangsa-bangsa di muka bumi. Katanya dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan, dan berikan kemuliaan padanya, karena saat penghakimannya sudah tiba. Dan sembahlah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita menyembah Dia, Allah yang begitu baik, yang sudah memelihara kita selama seminggu kebelakang ini. Kita menyatakan bahwa kuasa-Nya lah yang besar, bahwa Dia adalah Tuhan yang besar. Hanya Kau Tuhan menolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Nyanyikan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan lagi, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang bertemu kembali dengan kita semua. Baru saja kita sudah bernyanyi bagi Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemuji dan para imam musik yang sudah menuntun kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini kita lebih jauh lagi masuk dalam hadirat Tuhan lewat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tenangkan hati kita sejenak, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah yang sudah menyertai kami hingga kami ada di minggu terakhir bulan November ini. Tidak terasa hampir 11 bulan Tuhan sertai kami. Maka segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan
firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dari awal pemberitaan sampai dengan akhir pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami untuk memimpin kami mendengar firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, langsung kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Hari ini adalah minggu pertama Advent, di mana kita akan merayakan hari Natal. Namun renungan kita pada hari ini adalah bukan menyambut Yesus sebagai bayi lagi, tapi kita akan menyambut Yesus datang sebagai hakim, menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Saat saya membaca, Bapak Ibu boleh ikuti dari tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Inilah firman Tuhan buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pada tahun 2012 saat Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok memimpin Jakarta ini, Jokowi sering sekali mengadakan kunjungan atau melakukan kunjungan mendadak ke berbagai tempat di DKI ini, datang tanpa pemberitahuan. Maka tak heran setiap tempat yang dikunjungi oleh Jokowi ini merasa tidak siap. Sebenarnya tujuan Jokowi melakukan kunjungan mendadak ini adalah supaya ia tahu keadaan real yang ada di tempat itu. Sebagaimana mestinya, apakah perlu dievaluasi atau perlu ditingkatkan. Karena banyak sekali ketika pemimpin datang yang ditujukan hanya yang baik-baiknya. Betul ya? Bukan yang sebenarnya. Bahkan setelah Jokowi pun menjabat Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan saat ini, kebiasaan mengadakan kunjungan mendadak masih sering ia lakukan. Bahkan banyak tempat di Indonesia ini yang ia kunjungi. Saya mau bertanya, mana tempat di Indonesia ini yang tidak Jokowi kunjungi lagi? Bahkan banyak tempat yang ia kunjungi, di mana presiden-presiden sebelumnya belum pernah berkunjung ke tempat ini. Hebat ya? Nah, berbeda dengan kedatangan Jokowi yang tanpa pemberitahuan, maka kedatangan Kristus jelas sekali dengan pemberitahuan. Bahkan ribuan tahun sebelumnya, di banyak kitab perjanjian lama, bahkan kitab para nabi pun sudah memberitahukan akan kedatangan Kristus ini. Dan terbukti, tepat seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, Kristus datang kali yang pertama dalam rupa manusia, yaitu di Bethlehem. Jelas sekali ya. Dan kehadiran ini yang seringkali kita peringati, yaitu perayaan Natal dengan penuh sukacita, dengan berbagai persiapan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, jelas sekali ya perbedaan antara kedatangan pemimpin daerah yang sering tanpa pemberitahuan dengan kedatangan Kristus. Itu kedatangan Kristus yang pertama kali. Bahkan kedatangan Kristus yang akan terjadi yang kedua kali ini pun dengan pemberitahuan. Jelas sekali, banyak sekali Alkitab khusus, banyak sekali ayat khususnya di perjanjian baru yang menceritakan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya mau baca buat kita di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44. Matius 24 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-44. Ini salah satu isi dari janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Betul ya? Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera.
dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, ini kejadian ketika Yesus datang yang kali yang kedua, inilah yang terjadi. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dengar, yang seorang akan dibawa, dan yang lain ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu, kita semua ini Bapak Ibu, tidak tahu pada hari mana Tuhan kita itu datang. Ayat 43, tapi ketahuilah, jika tuan rumah itu tahu pada waktu mana pada malam hari itu pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga-duga. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang tahu. Tapi ini janji Tuhan, dia pasti datang. Namun soal kapan Yesus datang kembali bukanlah fokus kita. Soal kapan Yesus datang kembali bukan urusan kita, apalagi menjadi target kita. Karena apa? Karena kapan Yesus datang kembali tidak ada yang tahu. Bahkan Yesus pun tidak tahu. Saya kembali baca di ayat yang ke-36 dari Matius pasal 24. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Ingat Bapak Ibu, tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun, artinya Yesus pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Kita masih ingat seorang hamba Tuhan, seorang pendeta dari Bandung, inisialnya MS. S ini bukan siaan loh Bapak Ibu. Dia meramalkan, mengatakan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 10 November 2003. Mereka katakan dunia akan kiamat. Tuhan akan datang kali yang kedua dan mengangkat orang-orang percaya, khususnya mereka yang ada di Bandung pada saat itu. Tepatnya di kota Balendah. Ada 300 jemaat yang berkumpul di satu tempat menunggu pengangkatan tersebut. Ini hebat nih. Bahkan kesaksian seorang bapak mengatakan ia mulai merasakan hal-hal yang aneh. Hal-hal yang tidak biasa ia rasakan. Bahkan ia merasa badannya mulai terangkat. Tiba-tiba polisi datang menggerebek tempat itu. Bahkan ada beberapa pendeta hamba Tuhan sebelum pendeta MS dari Bandung ini meramalkan Yesus datang. Pada akhir 1800-an atau awal 1900-an, ada pendeta juga dari Amerika yang meramalkan bahwa tanggal sekian bulan sekian Yesus akan datang. Bahkan yang paling heboh Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2000 yang lalu, 21 tahun yang lalu, ada banyak hamba Tuhan yang mengatakan bahwa tahun 2000 adalah tahun kiamat. Hebat ini. Mereka mengikuti angka bahwa dari zaman Adam ke zaman Abraham itu 2000 tahun. Dari zaman Abraham ke zaman Yesus itu 2000 tahun. Dan dari zaman Yesus ke zaman pada tahun 2000 itu 2000 tahun. Nah, ini adalah hari kiamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu akhir dari cerita para peramal tersebut. Tapi kita bukan menjadi bagian dari penganut akhir zaman, penganut kedatangan Kristus, bukan. Karena kita tahu bahwa tak satu pun ramalan mereka itu benar, tak satu pun ramalan mereka itu terjadi. Dan kita tahu juga bahwa akhir dari hidup mereka nggak pernah terangkat ke surga. Mereka justru diangkut polisi, masuk ke dalam penjara. Sekali lagi, kita bukan dalam gerakan hari kiamat tersebut. Karena sekali lagi, tidak ada yang tahu kapan Yesus datang kembali. Bapak Ibu, ada hal penting yang harus kita tahu tentang
kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Yaitu seperti tema kita berkata, Yesus pasti datang. Sekali lagi, ada hal penting yang harus kita tahu dari kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Apa itu? Yaitu Yesus pasti datang. Garis bawahi kata pasti. Dan kata pasti datang inilah yang menjadi jaminan bagi kita. Yang menjadi jaminan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara terkasih. Sehingga kata pasti itu bisa menguatkan kita untuk menghadapi hari-hari yang semakin berat. Kalau kita membaca apa yang terjadi menjelang hari kedatangan Kristus itu ngeri sekali Bapak Ibu. Oleh sebab itu kata pasti datang itu menjadi jaminan buat kita untuk menguatkan kita sekali lagi menghadapi hari-hari yang semakin berat ke depan. Kemudian selain jaminan untuk menguatkan kita, kata pasti ini juga menghibur kita. Karena keberadaan ke depan, orang-orang percaya tidaklah semakin enak. Keadaan orang percaya makin susah. Keadaan orang percaya makin teraniaya. Oleh sebab itu, kata jaminan, kata pasti itu, yang menjamin itu bisa menghibur kita. Dan juga kata pasti datang itu membuat hidup kita semakin bergairah. Seperti bagaimana gairah kita menyambut bulan 12. Kemarin saya jalan-jalan dengan teman saya keliling-keliling Kemang, keliling-keliling Pondok Indah. Sudah banyak toko, bahkan sudah banyak kafe yang sudah membuat pohon Natal. Dan seperti biasa di awal bulan 12, di mal-mal sudah diputar lagu-lagu Natal. Kita tentu bersemangat, kita tentu bergairah, kita tentu senang dengan keadaan tersebut. Nah, kata pasti datang inilah yang membuat hidup kita sekali lagi semakin bergairah. Bergairah untuk apa? Bergairah untuk selalu berbuat baik. Di dalam masa-masa penantian Yesus datang kedua kali. Bergairah untuk apa? Bergairah untuk beribadah. Bergairah untuk apa lagi? Bergairah untuk berdoa. Bergairah untuk melayani. Bahkan bergairah untuk memperbaiki atau menyembuhkan penyakit-penyakit atau racun di dalam kehidupan kita. Racun apa itu? Apakah kita masih memiliki racun kekhawatiran, racun kecemasan? Apakah kita masih memiliki racun kesombongan, racun pesimis, racun tidak mau mengampuni orang lain, racun suka mengeluh? Kalau ini masih terpelihara Bapak Ibu, maka jangan-jangan kita bukan orang yang terangkat tadi. Kita orang yang tertinggal. Dan kalau kita baca keadaan orang-orang yang tidak terangkat, mereka akan memasuki masa-masa yang sangat sukar. Masa-masa yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun yang akan menghadapi masa-masa kesukaran. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan urusan kita meributkan kapan ya Yesus datang. Kok nggak pernah datang, katanya akan datang. Sehingga membuat kita itu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Kita mungkin akan seperti orang-orang yang menjadi bagian dari pendukung hari kiamat tersebut. Tidaklah demikian. Ada cerita seorang guru dipanggil oleh kepala sekolah karena urusan yang sangat penting. Lalu sebelum guru itu menghadap kepala sekolah, guru itu memberikan tugas kepada para murid untuk dikerjakan. Dan guru berkata, nanti saya datang, kalian sudah mengerjakan tugas tersebut. Lalu guru itu datang, 5 menit berjalan, kelas masih tertib. 10 menit berjalan, kelas masih aman.
Masuk menit ke-15, mulai ada yang ngobrol. Jadi ingat zaman dulu anak sekolah ya. Mulai ada yang jalan-jalan. Ada yang bangkunya dibalikin lalu menghadap temannya. Mungkin ngobrolin orang. Bahkan ada yang mulai bernyanyi. Ada juga yang serius belajar mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Ada yang mondar-mandir lihat ke pintu. Bahkan ada yang duduk di bangku guru menirukan bagaimana guru itu mengajar. Mereka berpikir guru itu tidak akan datang. Lalu mereka bermain-main tanpa mengerjakan tugas. Tapi tiba-tiba guru tersebut datang. Sontak seluruh kelas kaget. Apalagi mereka-mereka yang bermain-main, apalagi mereka-mereka yang berjalan-jalan, mereka yang teriak-teriak, orang yang duduk di bangku, apalagi mereka yang belum mengerjakan tugas. Dan kita tahu apa yang terjadi. Hanya beberapa orang yang berhasil mengerjakan tugas tersebut. Dan anak itu boleh pulang. Tapi sebagian besar, anak yang tadi bermain-main, anak yang tadi tidak serius belajar, anak yang tadi jalan-jalan, anak yang tadinya nyanyi, anak yang tadinya ngobrol-ngobrol, mereka tinggal di kelas. Ditahan oleh guru tersebut. Dan tentu mereka menghadapi hukuman. Bapak Ibu, Yesus pasti datang. Namun kapan? Itu bukan urusan kita. Itu bukan fokus kita. Saat Yesus akan datang kembali, pastikan kita sedang mengerjakan tugas. Saat Yesus akan datang kembali, kita tidak bisa berjalan-jalan. Kita tidak bisa ngobrol sana, berpesta pora di sana. Tanda-tandanya jelas Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24 itu, saya baca sebentar, Matius pasal yang ke-24, ada tanda-tanda dari akhir zaman. Ayat 3, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan akan banyak menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Nah ini keadaan yang sangat mengerikan. Yang akan dialami, yang akan kita alami menjelang hari Kristus. Oleh sebab itu kata pasti datang itu, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Itulah yang menjadi penghiburan bagi kita. Itulah yang membuat hidup kita bergairah. Ini yang terjadi, tanda-tanda menjelang hari kedatangan Kristus. Pada waktu itu kamu akan disiksa. Ditangkap dan disiksa. Kamu akan dibunuh, kemudian akan dibenci oleh semua orang. Dan banyak orang akan murtad. Kenapa? Karena tidak tahan dengan siksaan itu. Coba kita bayangkan, kalau kita ada di suatu situasi seperti itu, mungkin tidak sedikit dari kita yang akhirnya menyangkal Kristus. Banyak yang murtad dan mereka saling menyerahkan, saling membenci. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin tinggi. Keadaan-keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah tanda-tanda kedatangan Kristus. Kalau kita ada di situasi itu, terpujilah nama Tuhan. Dia masih memberikan kita warning untuk kita tetap setia, untuk kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Mari, bukan urusan kita kapan Kristus datang. Yang penting kita harus tahu, ketika Yesus datang kembali, kita didapatinya tetap setia. Matius 24 ayat yang ke-13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya
akan selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan ya Tuhan, bahwa Engkau pasti datang. Engkau pasti akan turun kembali. Dan semua bangsa akan melihat Yesus yang datang kali yang kedua datang sebagai hakim. Firman yang sudah kami dengarkan Tuhan pakai, agar firman-Mu ini terus menuntun kami menghadapi hari-hari kami di dalam masa-masa penanti. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Horas Yahaan untuk pelayanan firman pada pagi ini. Kami sangat terberkati. Kiranya Bapak saja yang akan memberkati Pak Horas beserta keluarga. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, ataupun pemeliharaan rumah Bapa. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayat 17. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat memberi, Tuhan memberkati. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup meluluhkan kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup meluluhkan kekuatan lawan, yang sanggup meluluhkan kekuatan lawan, yang sanggup meluluhkan kekuatan lawan.
Tibalah kita di akhir ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi, terima kasih untuk setiap kita yang turut ambil bagian di dalam pelayanan hari ini, untuk para pemuji, untuk para imam musik, juga untuk tim yang mengedit ibadah ini. Tuhan memberkati setiap kita ya. Dan terima kasih juga untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu Jemaat berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada beberapa pengumuman yang sudah kita dengarkan tadi, yang sudah kita saksikan tadi itu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk kita terus mengikuti pengumuman, berbagai pengumuman. Kemudian untuk Facebook Live atau Renungan Tengah Minggu, untuk sepanjang bulan Desember ini kita sudah diadakan, dan Rabu kemarin Renungan Tengah Minggu itu ditutup oleh gembala kita. Kemudian doa malam kita masih ada. Hari Jumat depan jangan lupa untuk kita mengikuti doa malam tersebut. Iya, mari kita masuk dan menaikkan syafaat kita, beberapa pokok doa. Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan, Allah yang sudah memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, puji-pujian yang sudah kami naikkan, Tuhan disenangkan. Bahkan firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, meteraikan menjadi rema, penuntun di dalam kehidupan kami, agar menjelang di zaman akhir ini Tuhan, kami tidak perlu memusingkan kapan sih Yesus datang. Yang pasti Engkau pasti datang Tuhan. Di dalam masa-masa penantian itulah hidup kami harus terus bersiap sedia. Kata firman Tuhan, berjaga-jaga menjelang hari kedatangan Kristus. Saat ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia, pemerintahan pusat, bekerjasama dengan pemerintahan daerah. Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Maruf Amin, beserta dengan semua daerah di Indonesia. Gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW/RT di setiap lingkungan kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Korote. Tuhan memberkati kerjasama yang baik untuk meningkatkan perekonomian, menumbuhkan perekonomian ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, Tuhanlah yang memberkati mereka. Orang-orang yang bekerja di dalam bidang masing-masing. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk vaksinasi yang terus dilakukan sebagai cara kami untuk melawan atau memerangi virus corona ini Tuhan. Khususnya daerah-daerah yang susah untuk dicapai. Tuhan memberkati para vaksinator agar lebih banyak lagi orang-orang yang divaksin. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan juga mengingatkan kami untuk kami masyarakat tetap waspada, tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, agar dengan protokol itu juga, maka orang-orang yang terpapar virus tentunya akan semakin berkurang. Kami berdoa kepada Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati, mengingatkan untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja, bahwa gereja haruslah gereja yang bermisi, gereja yang memiliki motivasi untuk melebarkan kerajaan Kristus. Bukan hanya membesarkan gereja masing-masing, tapi memperluas kerajaan Kristus di seluruh dunia ini. Memberkati mereka yang menjadi penginjil, memberkati mereka yang menjadi gembala sidang, menjadi majelis, penatua, diakan, guru sekolah minggu,
siapapun yang turut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami berdoa untuk kota kami, kota Jakarta. Anies Baswedan dan wakilnya, bahkan para jajarannya, Tuhan berkati mereka. Mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan demi kemaslahatan masyarakat kota Jakarta ini. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan yang memberkati gembala sidang kami. Berkati Pendeta Renaldo Panggabean di dalam setiap aktivitasnya. Tuhan mampukan dia untuk bekerja, mengatur waktu, kuliah, dan waktu buat keluarga. Tuhan memberkati. Apa yang menjadi isi hatinya, Tuhan Yesus tolonglah dia. Berkati Ibu Sari dan kedua putrinya yang jauh di Amerika, dan Sarah yang ada di Amerika, dan Ayas yang ada di Jepang studi. Tuhan yang memberkati mereka. Berkati pula Pendeta Yosua Jab dalam tugas dan pekerjaannya. Jadi saksi Tuhan dimanapun ia Tuhan tempatkan. Dengan ibu dan Winnie anaknya. Tuhan yang memberkati mereka. Bahkan hamba bersama dengan istri dan kedua anak. Juga dengan semua majelis, diakan, penatua, para pengurus. Keberadaan kami di gereja ini tetap bersatu hati. Melayani, memberikan terbaik kepada jemaat-jemaat kami. Berdoa untuk pergumulan jemaatmu yang sedang mencari pekerjaan. Untuk Saudari Agnes, Saudara Andrew Panggabean. Untuk Ibu Noni dan Bapak Leo. Tuhan, bukalah jalan untuk mereka memiliki pekerjaan yang baru. Mereka tetap semangat, tidak putus asa untuk sampai mereka mendapatkan. Berkati jemaatmu yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk Bapak Cornelius Pati 22 November. Untuk Ibu Ria Magido 28 November. Dan untuk adik Cia Hartono 29 November. Kami berdoa Tuhan berkati mereka di dalam memasuki usia yang baru. Tuhan terus tuntun mereka ya Tuhan, hingga hari-hari mereka menjadi hari-hari yang menyukakan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan mereka-mereka yang sedang sakit. Hambamu Pendeta Renaldo Panggabean, untuk Ibu Linda, untuk Bapak Niko, untuk Ibu Yuni dan Ibu Ruth Sinaga. Tuhan yang memulihkan sakit penyakit mereka. Engkau adalah tabib yang sanggup untuk mengangkat setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Namun Tuhan, di saat-saat mereka mengalami rasa sakit yang luar biasa, mereka tetap berteriak kepada Tuhan. Mereka tetap memohon kepada Tuhan. Nah, Tuhanlah yang sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang menyaksikan acara ini. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Tuhan tahu apa yang mereka gumulkan. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Dan ini permohonan kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mengajar kami berdoa. Di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Ingatlah firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.